Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ferdiansyah dengan NIM 1264052010043 kelas MBS 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif dari Ar-Rihlah, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, dan Creative Economy yang diterbitkan pada November 2021 dengan volume 1, issue 2, halaman 106. Pada masa Orde Baru dan juga di negara-negara berkembang Asia lainnya. Permasalahan yang diambil dalam artikel ini yaitu konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect, yaitu efek rambatan, yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat berpusat pada manusia, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang terbukti tidak mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk metode penelitian, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, teori ABCD. Teori ini merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalnya BUM desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani, dan kelompok remaja, merupakan aset desa yang sangat berharga. Bagi kelompok masyarakat, dapat dilihat keterampilan dan potensinya. Kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat bernilai sosial maupun ekonomis. Adapun pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan. Yang pertama, problem-based approach merupakan potensi yang dimiliki masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Yang kedua, need-based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga, right-based approach merupakan aspek perbedaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, asset-based approach
merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini diantaranya adalah sumber daya manusia, institusi atau asosiasi atau organisasi, sumber daya alam, finansial ekonomi, opportunity, dan yang terakhir adalah kondisi masyarakat setempat. Yang selanjutnya adalah teori stakeholders. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu untuk membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan. Secara konseptual, stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki ketertarikan didasari oleh kepentingan tertentu. Asumsi dasar dari teori stakeholders menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antara stakeholders, maka akan semakin baik pula hasil dari pemberdayaan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antara stakeholders, maka akan semakin sulit mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hubungan yang kuat antar pemangku kepentingan ini didasari pada nilai kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Keterlibatan stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap penyandaran. Memberikan pemahaman yang terkait hak yang awalnya masyarakat kurang mampu untuk menjadi mampu dan termotivasi. Yang kedua, tahap pengkapasitasan. Bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Yang ketiga, yaitu tahap pendayaan. Masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan evaluasi diri terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut. Yang selanjutnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, ada 3 tahap. Yang pertama, tahap asesmen. Tahap asesmen merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Caranya dengan melakukan pengajian maupun penilaian terhadap keadaan wilayah atau desa tempat melakukan pengabdian masyarakat. Metode yang bisa dilakukan dengan melakukan observasi atau penelitian, in-depth interview atau interview secara mendalam kepada masyarakat atau calon mitra, dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa. Yang kedua, yaitu tahap pelatihan. Tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Tahap yang ketiga adalah evaluasi dan perbaikan.
Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Untuk poin yang selanjutnya adalah tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi sarana dan prasarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik, keunggulan komparatif, dan kompetitif setiap wilayah. Tipologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu potensi dasar. Potensi ini merupakan model dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak wilayah. Yang kedua, tipe masyarakat. Tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi domain yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan, nelayan, perindustrian, dan pertukuan. Yang ketiga, tingkat perkembangan masyarakat. Tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat atau diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. Indikator ini digunakan untuk melihat atau mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat berdasarkan kurun waktu tertentu. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya yang pertama adalah perkembangan infrastruktur. Yang kedua, perkembangan fasilitas umum. Yang ketiga, perkembangan akses informasi. Yang keempat, perkembangan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah perkembangan pendapatan penduduk. Poin yang selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dapat diterima oleh banyak kalangan. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah konsep penemuan. Konsep ini menekankan pada penciptaan suatu yang belum ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Untuk poin yang terakhir adalah alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Tujuan pembentukan BUM desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM desa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUM desa, perlu upaya pemberdayaan masyarakat yang baik
yang dilakukan oleh pemerintah. Itu dia pembahasan dari jurnal yang saya review. Menurut saya, kelemahan pada jurnal ini yaitu tidak adanya tujuan penelitian yang mendasari untuk apa jurnal ini dibuat. Kelebihannya, bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan materi yang dijelaskan tertata dengan rapi sehingga pembaca mudah untuk memahami isi dari jurnal tersebut. Sekian review jurnal kali ini. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku pereview mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.